kita gembala menghadapi masalah yang seperti begitu. Kalau korban, ada gereja yang tidak setuju kalau seandainya ada jemaatnya yang ditinggalkan oleh suaminya atau ditinggalkan oleh istrinya, seperti kasus di Nia Selatan tadi, kawin lagi begitu. Nah, orang ini kan korban, apakah mereka tidak boleh menikah lagi? Itu pertanyaannya. Bagi gereja tertentu jawabannya tidak boleh, mesti nunggu sampai pasangannya mati. Tapi lucu, kalau itu anak pendeta diizinkan, nggak perlu menunggu pasangannya meninggal, karena itu anak pendetanya adalah korban. Nah, ini kan namanya nggak fair, nggak jujur gitu loh. Nah, gimana caranya untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti demikian? Walaupun saya sudah mendengar dari beberapa gembala melakukan konsultasi dan kita memberikan jalan keluar, itulah gunanya sinode. Sinode itu bukan penguasa, itu yang perlu saya ingatkan, bukan penguasa. Sinode itu adalah fasilitator, menolong, pelayan, menolong kita semua supaya kita bisa bergereja dengan baik. Selama Bapak Ibu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tagar talak, anggaran dasar, dan melanggar firman dan membuat peristiwa moral, kita nggak akan ngapa-ngapain. Tapi jangan macam-macam. Begitu Anda merubah baptisan, begitu Anda menyerang gereja lain dengan doktrin Anda, menganggap bahwa doktrin daripada gereja Kristen Baitan itu salah. Saya mau katakan begini, Anda mestinya tahu diri. Di negeri ini negeri yang didirikan oleh para pendiri, bukan negara agama. Makanya para nasionalis mengatakan, kalau kamu ingin negara ini menjadi negara agama, ya kamu pindah ke Arab. Sama di dalam gereja ini, Anda datang dalam gereja ini, Anda bergabung, Anda ikutin tagar talak kami, kita semuanya. Pelajari nilai-nilainya, anggaran dasarnya sudah tertulis, doktrinnya sudah mulai dibukukan, begitu. Pelajari, ikuti nilai-nilai begitu. Jadi jangan berlindung di dalam gereja ini, tetapi mau jalan dengan jalannya sendiri. Anda akan berhadapan dengan sinode, begitu. Itu sebabnya dalam kepemimpinan Pak Pritonot kemarin dilaporkan, diceritakan kenapa ada hamba-hamba Tuhan itu dikeluarkan, gerejanya ditutup segala. Yang mundur itu bukan karena kita tidak keluarkan, tapi kita memberikan kehormatan, mau mundur atau dipecat. Mereka memilih mundur supaya kan lebih keren sedikit begitu. Sebetulnya kasusnya juga kasus moral, kasusnya kasus pengajaran, begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan coba-coba mengajarkan dalam gereja ini harus memakai nama Yahweh, lantas menyerang gereja lain. Kita itu bukan orang bodoh. Alkitab kita kan ditulis dalam bahasa Indonesia. Kata Allah kok diganti pakai nama Yahweh, kata Allah kok diganti pakai nama Elohim, begitu. Jadi ini saya tegaskan sekalian begitu buat kita semuanya, ya. Jadi sengaja saya trigger, saya umpan tadi kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu supaya nanti berpikir, bertanya, tanyakan pada sinode. Di sini ada Pak Yosua, ada Pak Theophilus Hendra. Mereka ini adalah majelis anggota orang Parisi. Ada Pak Junior Silalahi, Ketua STT, ada Pak Perli Gulo yang memang senang dengan masalah-masalah teologi, masalah-masalah pengajaran. Saya nggak terlalu suka dengan begitu, saya lebih suka dengan hubungan kemanusiaan begitu. Kalau mereka itu kan getol sekali, ya, kata apa diuraikan, nama apa diuraikan, ya itu kesenangan mereka lah. Dan saya juga tidak mau usil gitu, itu kan kesenangan mereka dalam sisa-sisa usia mereka yang tidak lama lagi. Ya, jadi silakan saja lah begitu. Yang penting tidak menyalahi dan itu disepakati bersama begitu. Tetapi kalau soal baptisan tadi, jangan macam-macam. Jangan lantas Anda ubah pakai percik hanya karena alasan usia tua segala macam. Saya sebelum Kristen tahun 79, Pak Tan Cheng Bok itu artis 3 zaman itu, temannya Vivi Yong. Ini yang mudah-mudah nggak tahu, nanti buka di Google gitu. Menurut dokter dia tidak bisa dibaptis, tetapi karena dia masuk di gereja kami, gereja Pantai Costa, dia bilang, saya mau dibaptis selam,
Dokternya mengatakan nggak bisa kok. Oh enggak, saya nggak bisa. Dan air kolam itu sudah diendapkan beberapa bulan, itu dingin sekali. Dan saudara tahu, begitu dia masuk dalam kolam baptisan, keluar dia mengalami mujizat. Jadi Anda jangan buat aturan-aturan yang aneh-aneh. Yang penting nama Yesus. Nggak perlu pakai baptisan selam terus dikepret. Terus ada ubah pakai apa itu namanya? Bendera. Besok lagi pakai sapu lidi. Jadi jangan buat aturan sendiri. Ikutin aturan tagar talaknya gereja. Alkitab bilang dalam kitab Amos, berjalankah kita bersama kalau kita tidak mempunyai persetujuan. Jadi Anda ada di dalam gereja ini, organisasi ini, belajarlah menuruti nilai-nilainya. Kalau misalnya ada punya kesusahan, ya tolong hubungi sinode. Kalau soal pengajaran itu ada Pak Yosua Anugrah, ya, yang sangat senang ada Pak Tio Deseda. Dengan senang hati kok mereka akan memberitahu. Ada Pak Junior Silalahi yang memang dia rektor STT, akan sangat senang sekali membantu kita semuanya. Amin. Nah, sekarang saya memberikan tempat kepada Pak Draha, Ketua Umum terpilih kita, ya, untuk membacakan pengurus lengkap yang akan mendampingi beliau selama 5 tahun ke depan. Ya, silakan Pak Draha. Salam semua. Terima kasih kepada Bapak Dewan Pembina, Bapak Pendeta Andreas, Bapak Tertus Hendra, Bapak Hermanto, dan juga kepada Bapak Pritono yang telah memberikan suatu kesempatan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin sidang istimewa hari ini Kongres yang ke-8 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Betani tahun pelayanan 2022 sampai 2027. Tentunya harapan kami tidak ada lagi yang mengundurkan diri dari Sinode atau juga yang dikeluarkan dari Sinode. Tetap kita bersama karena ini rumah kita. Dan pada kesempatan ini tadi kami telah berdiskusi bersama dengan bapak-bapak yang terhormat, Bapak Dewan Pembina. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebagai Ketua Umum saya sendiri, dan untuk menjadi ketua yang membidangi pengajaran teologi yaitu Bapak Pendeta Yosua Anugrah, dan kemudian bagian humas yaitu Bapak Pendeta Ferry Kapoyos, dan kemudian bidang misi dan pengembangan jemaat Bapak Pendeta Octaviusta Bangun. Coba berikan tepuk tangan bagi teman-teman. Sekretaris Umum itu Bapak Priyono, dan kemudian sekretarisnya adalah Bapak Pendeta Dedi Oranta Ketaren. Sementara anggota itu bendaharanya tidak pernah berubah, dan memang sudah menjadi kesepakatan yang sangat diperhatikan beliau ini, yaitu Bapak Pendeta Amos, dan dibantu oleh Ibu Clara. Ibu Clara ini ada? Masih di luar. Sementara anggota yaitu Pak Judi, yang mana sebagai ketua panitia pada hari ini, dan juga Bapak Pendeta Yopi Plamonia, Pak Yopi Plamonia.
tentunya semua nama-nama yang telah saya sebutkan menurut urutannya tadi itu silakan datang ke depan. Iya, yang tadi disebutkan dengan sukacita kita akan serahkan kepada Bapak di surga supaya mereka segera diterima begitu ya. Ayo silakan. Ya, Bapak Pendeta Yosua, Bapak Ferry, dan Bapak Octavius Tabangun, Bapak Dwi Yono, Bapak Dedi Ketaren, Bapak Amos, Ibu Clara, Bapak Jody, dan Bapak Yopi. Dari kanan saya itu Bapak Yosua, Bapak Ferry, dan Bapak Octavius Tabangun. Dan kemudian disusul dengan Bapak Dwi Yono, dan Bapak Dedi Ketaren. Kemudian Bapak Amos dan Ibu Clara. Pak Amos kemana Pak Amos? Itu Pak Amos. Oh sudah. Ya, Pak Amos, Ya. Ibu Clara, dan kemudian Pak Judi dan Pak Yopi. Ya, ya, harus tuh. Iya. Jadi Bapak Ibu, dengan terpilihnya ketua umum baru, dengan demikian ketua umum yang lama dan pengurus yang lama dari kemarin sudah dinyatakan demisioner, dan hari ini kita akan mentabiskan, melantik para pengurus yang akan berlangsung dari 2022 sampai dengan 2027. Dan Pak Pritono, mana Pak Pritono? Ya, yang sudah purna tugas begitu ya. Dan beliau akan masuk di dalam keanggotaan Dewan Pembina daripada Sinode Gereja Kristen Baitani. Nah, saya sudah cukup lama mendampingi pengurus kepemimpinan daripada Pak Pritono sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, sekarang saya ingin menyerahkan kekuasaan ini kepada rekan yang lebih muda daripada saya, tentunya Pak Pritono sebagai Ketua Dewan Pembina yang baru. Ya, kita berikan aplaus. Jadi ini kesepakatan kami daripada para anggota Dewan Pembina. Jadi anggota Dewan Pembina itu terdiri dari Pak Pritono merangkap sebagai ketua sekaligus, dan kemudian Pak Yohanes Thomas, kemudian Pak Theophilus Hendra, Pak Hermanto, dan saya sendiri begitu ya. Jadi ada beberapa orang, dan mereka itu Dewan Pembina akan mendampingi. Kami tidak akan ikut campur di dalam eksekutif ini semuanya seperti yang saya lakukan selama 11 tahun. Saya hanya memberikan masukan saja, atau Pak Pritono kadang-kadang mendiskusikan kepada saya, dan saya pikir itulah nanti yang akan dilakukan oleh para eksekutif yang baru ini kepada kami. Lebih banyak sifatnya adalah konsultasi selama mereka tidak melanggar firman dan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi kalau mereka melanggar, maka kami pertama akan menjewer dulu. Kalau tidak bisa dijewer, ya kita akan mengadakan kongres istimewa ya, untuk menurunkannya. Biasanya kita akan berdoa, Tuhan kalau kami nggak bisa turunkan, tolong Tuhan yang turunkan. Begitu. Ya, jadi kita juga nggak perlu khawatir begitu, karena kita orang-orang yang dekat sama Tuhan. Ya, saya undang para anggota Dewan Pembina, Pak Pritono, Pak Hermanto, mungkin Pak Hendra, untuk memimpin pentabisan ini, dan Bapak Ibu kita semua akan bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin kita naikkan satu pujian supaya tidak terlalu tegang. Ya, silakan yang pemuji bisa naikkan sebuah pujian. Terserah. Judulnya terserah. Untuk pentabisan, saya mohon Bapak Sesepuh Sinode Gereja Kristen Baitani, Bapak Paul Sakaria, untuk maju ke depan bersama-sama dengan kami
mendoakan dan mentabiskan pengurus yang baru. Monggo, Paul Sakaria. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku terima semua padanya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, bersama-sama dengan kita semuanya, mari mengangkat tangan, mengarahkan kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang diberi kepercayaan Tuhan selama 5 tahun dari hari ini ke depan untuk boleh melayani kita semua, melayani organisasi Gereja Kristen Baitani, melayani para gembala, para pelayan Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia. Biarlah mereka dipimpin, dipakai oleh Tuhan, dan saya minta para pembina, para sesepuh untuk boleh menumpangkan tangan kepada masing-masing. Bapa di surga, bersama-sama dengan semua para pembina sesepuh daripada Gereja Kristen Baitani Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, ibu-ibu gembala, dan para pendeta muda, pendeta pembantu yang hadir pada siang hari ini, kami menumpangkan tangan kepada mereka, mentabiskan mereka, mengutus mereka, mensahkan mereka menjadi pengurus Sinode Gereja Kristen Baitani 2022 sampai 2027 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati dengan berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kalian terus ada dalam hidup kalian. Kuasa firman Tuhan akan memimpin, mengawali hidup kalian dan membawa pada jalan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Berkati
semua para anggota Dewan Pembina memberikan ucapan selamat kepada mereka para pengurus. Pentabisan ini dihadiri oleh para wartawan dari berbagai macam mass media di Indonesia. Ya, luar biasa. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, sangat hatiku. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat bertugas. Bersama